Di tahun 2020 ini memang menjadi tahun yang paling menguji. Diawali dengan bencana alam yang terjadi di negara-negara besar, meninggalnya para deret selebriti yang mengagetkan semua pihak, hingga pandemi COVID-19 yang menjadi momok di seluruh dunia. Pandemi ini tidak mengenal warna kulit, adat istiadat, agama, ras, status sosial, hingga muda ataupun tua bisa terjangkit oleh wabah ini. Efek dari pandemi ini pun bukan hanya berdampak pada bidang kesehatan. Sektor ekonomi pun sedikit banyak terkena dampak oleh pandemi ini. Berikut adalah tanggapan dari pelaku-pelaku dunia kopi dari hulu hingga hilir yang terkena pandemi ini. Semoga situasi cepat membaik sehingga permintaan kopi Toraja bisa kembali lagi ke normal, sehingga petani di Toraja bisa mendapatkan pendapatan dan penghasilan yang seperti semula, karena saat ini di samping permintaan sangat menurun, juga harga kopi turun dan itu sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani di Toraja. Semoga semuanya cepat membaik dan kembali ke normal. Selama pandemi ini kami merosting jadi lebih higienis guna menjaga kualitas. Lalu untuk kuantitas kami mengalami penurunan. Untuk cupping sendiri, kami menggunakan protokol COVID-19 yang dianjurkan oleh SCA. Selama pandemi ini, awalnya sales kita sangat turun, tapi kebantu dari es kopi susuan yang botolan. Terus untuk belakangan ini dan alhamdulillahnya semakin lama semakin membaik sih. Bistro Coffee selama pandemi hampir sama kedai yang lainnya. Kita juga ngalamin penurunan secara pendapatan, terus berkurangnya peminat atau pembeli. Jadi kita tuh tetap jualan, walaupun sistemnya itu take away atau juga bisa beli lewat ojek online, kayak gitu. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, harapan akan selalu ada untuk kopi Indonesia demi nama baik kopi Indonesia. Inilah harapan dan tanggapan untuk kopi Indonesia dari para insan-insan kopi Indonesia. Kopi Indonesia itu sangat unik dan beraneka ragam. Dari setiap provinsi itu mempunyai rasa yang berbeda-beda dan sangat unik. Dan saya merupakan salah satu pencinta kopi Indonesia. Dan kita tahu kalau kopi Indonesia itu sangat terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi dari negara-negara lain dan peminatnya sangat banyak. Menurut saya, kopi Indonesia itu unik, mulai dari rasa yang berbeda-beda dari setiap daerahnya masing-masing. Menurut gue, kopi itu pemersatu. Kalau kopi Indonesia, menurut gue dari tahun ke tahun semakin maju, semakin menarik, terus variasinya pun semakin banyak. Karena yang gue tahu tuh dari dulu kopi Indonesia tuh terkenal sama kopi Gayo doang, kayak dari Sumatera, kayak gitu sih. Harapan saya untuk para petani Indonesia, semoga ke depan peminat kopi Indonesia semakin banyak dan semakin untuk para petani semakin sejahtera. Harapan saya untuk kopi Indonesia semoga bisa dijaga kualitasnya dan petaninya bisa bertahan di tengah pandemi ini. Untuk kopi Indonesia, semoga semakin konsisten dan semangat terus untuk petani Indonesia. Dan kita sebagai garda terdepan di dunia industri kopi, menjaga kualitas dari hulu ke hilir. Harapan gue terhadap kopi Indonesia, untuk saat ini gue akan berterima kasih dulu kepada petani-petani di Indonesia, petani-petani kopi khususnya, karena mereka sudah bekerja keras menghasilkan variasi kopi yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat enak. Nah, mungkin harapannya nggak beda jauh sama yang lain. Kita ingin kopi Indonesia semakin terkenal khususnya di internasional. Dari pandemi ini kita belajar bahwa hanya dengan kuasa dan izin Tuhanlah yang membuat kami semua bertahan di tengah masa pandemi seperti ini. Namun, bukan berarti kita hanya berharap dan tidak melakukan apa-apa. Kita sebagai makhluknya tetap berikhtiar, diiringi dengan semangat kemerdekaan yang dicetuskan 75 tahun yang lalu oleh para pejuang-pejuang Indonesia. Oleh karena itu, kami, pemuda-pemudi Indonesia, insan-insan Indonesia, mengucapkan
Dirgahayu Republik Indonesia. Mari kita hidupkan semangat kemerdekaan di tengah pandemi seperti ini dengan secangkir kopi Indonesia. Merdeka!